Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini Sendi Rama Saputra, NIM 2302.0.0024 akan mempresentasikan makalah analisis sistem berorientasi objek pada penjualan item game online. Makalah ini ditulis untuk memenuhi tugas UTS matkul analisis sistem berorientasi objek yang diampu oleh Pak Jamil Abdul Jamil Eskom MM. Ya, yang pertama itu ada pendahuluan yang mana latar belakang dalam pembuatan makalah ini adalah dalam era digital yang semakin berkembang, game online telah menjadi salah satu industri yang pesat pertumbuhannya. Selain sebagai hiburan, game online kini juga menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Salah satunya menjadi penjualan item dalam game. Item-item ini seperti mata uang game, senjata, armor, aksesoris, hingga karakter khusus memiliki nilai tersendiri yang menarik bagi para pemain untuk meningkatkan pengalaman bermain mereka. Oleh karena itu, sistem penjualan item dalam game online menjadi komponen penting yang mendukung interaksi ekonomi dalam ekosistem permainan. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah. Yang pertama, ruang lingkup masalah ini saya membuat makalah ini karena terdapat ruang lingkup masalah. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem penjualan item game online. Hal ini meliputi fungsi utama seperti pengelolaan inventaris item, proses transaksi, pemantauan data pengguna, dan keamanan data. Yang kedua itu ada perancangan sistem berorientasi objek. Penelitian ini akan mencakup perancangan model objek yang diperlukan dalam sistem penjualan item game online, termasuk bagaimana setiap objek berinteraksi dan memiliki hubungan satu sama lain. Model ini akan mencakup pemetaan kelas-kelas utama seperti pemain, item, dan transaksi, beserta atribut dan metode yang diperlukan. Yang ketiga, C. Penerapan pola desain. Analisis akan dilakukan terhadap penerapan pola desain, yaitu desain pattern, yang sesuatu untuk mendukung fleksibilitas dan efisiensi dalam sistem. Yang keempat adalah keamanan transaksi dan data pengguna. Jadi dalam bertransaksi itu kita harus bisa mengamankan data transaksi dan data pengguna yang membeli item kita. Mengingat data transaksi dan informasi pengguna merupakan hal bagian yang krusial, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada mekanisme keamanan termasuk autentikasi, enkripsi, dan perlindungan terhadap risiko fraud. Yang kelima ada pengujian dan evaluasi sistem. Setelah model dan desain sistem dirumuskan, penelitian akan menyertakan pengujian sistem untuk mengevaluasi kinerja, skalabilitas, dan reliabilitas dalam menangani transaksi penjualan item secara online. Ya. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Setelah saya melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang terdahulu. Yang pertama, pengertian analisis, yaitu pengertian analisis adalah proses menguraikan atau memecah suatu permasalahan objek atau konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga memudahkan pemahaman, pengkajian, atau pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian dan pengembangan sistem analisis digunakan untuk memahami aspek-aspek penting dari sebuah masalah sistem atau data agar dapat diidentifikasi elemen-elemen utama serta hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Yang kedua ada pengertian sistem berorientasi objek. Jadi sistem berorientasi objek itu atau object oriented system adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memanfaatkan konsep-konsep objek dan kelas dalam mendesain suatu sistem. Itu merupakan pendapat menurut Watts pada tahun 2007. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengertian sistem penjualan online. Sistem penjualan online adalah
platform digital yang memungkinkan transaksi jual beli secara online tanpa adanya interaksi fisik, jadi jarak jauh gitu. Yang digunakan juga uang-uang digital, tidak uang-uang fisik. Dalam konteks game online, penjualan item game seringkali melibatkan transaksi yang memerlukan sistem yang aman dan efisien, karena banyak orang yang mengaku penjualan item itu secara legal, namun ternyata hal yang dijual itu barang-barang ilegal yang bisa membuatkan akun game itu terbanned atau terkunci, tidak bisa digunakan lagi. Sistem penjualan online pada umumnya terdiri dari beberapa komponen seperti manajemen katalog, keranjang belanja, dan sistem pembayaran. Penjualan item dalam game khususnya membutuhkan pendekatan khusus untuk mendesain sistem karena adanya elemen virtual yang memiliki nilai ekonomi dan penting bagi pemain. Itu merupakan pendapat menurut Kurniawati et pada 2018. Ya, selanjutnya ada yang keempat, penerapan berorientasi objek dalam sistem penjualan item game online. Dalam pengembangan sistem penjualan game online, pendekatan berorientasi objek dapat memberikan keunggulan seperti modularitas, fleksibilitas, dan kemudahan dalam pemeliharaan. Objek-objek yang relevan seperti pengguna item, game, dan transaksi dapat diidentifikasi dan dimodelkan untuk memudahkan pengelolaan data dan proses. Itu merupakan menurut penelitian oleh Williams pada tahun 2020. Dan selanjutnya ada yang kelima, studi kasus tentang implementasi sistem berorientasi objek pada game online. Ya, beberapa studi kasus menunjukkan bahwa implementasi sistem berorientasi objek pada penjualan item game online berhasil meningkatkan performa dan efisiensi sistem. Misalnya, implementasi pola desain seperti singleton, factory pattern mampu meningkatkan manajemen instance objek dalam game. Penelitian ini dilakukan oleh Lee et al. Pada 2019, yang mana menunjukkan bahwa sistem penjualan item game yang menggunakan pendekatan ini lebih responsif dalam menangani permintaan pengguna, terutama pada game yang memiliki basis pemain besar, yang seperti dalam basis Indonesia itu mungkin bisa dibilang Mobile Legends dan Free Fire. Ya, selanjutnya ada keamanan dalam sistem penjualan item game online. Keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam penjualan item game online. Sistem penjualan berbasis objek memungkinkan implementasi lapisan keamanan yang lebih terstruktur seperti enkripsi data pengguna dan autentikasi dan faktor. Beberapa penelitian seperti Chen dan Wu itu merupakan pendapat dari Chen Wu pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa pendekatan berorientasi objek memungkinkan integrasi yang lebih mudah dengan protokol keamanan seperti SSL dan OAuth. Ya, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, William J pada tahun 2020. Yang kedua, Lee S. and Choi J pada 2019. Yang ketiga ada Chen D. and Wu H pada 2017. Yang keempat ada Kurniawati A. dan Suryana pada tahun 2018. Yang selanjutnya Smith R pada tahun 2021. Ya, kita langsung masuk ke analisis kebutuhan, yang mana identifikasi kebutuhan pengguna. Dalam pengguna atau pemain, player atau user memiliki kebutuhan untuk dapat masuk ke dalam web atau aplikasi dengan aman, dapat melihat katalog item yang tersedia termasuk deskripsi, harga, dan promo-promo yang sedang berlangsung. Yang ketiga, melakukan pembelian item game dengan berbagai metode pembayaran. Jadi metode pembayaran itu harus. Yang keempat,
melihat status transaksi. Yang kelima, menghubungi layanan pelanggan jika ada masalah dengan transaksi. Selanjutnya adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh admin. Yang pertama, memiliki akses untuk mengelola katalog item, termasuk menambah, menghapus, atau memperbarui item yang tersedia. Yang kedua, dapat mengelola data pengguna, termasuk memberikan dukungan pada pengguna yang mengalami kendala, seperti layanan bantuan seperti itu. Yang ketiga, ada memonitor dan menganalisis transaksi yang dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan laporan penjualan. Yang keempat, mengelola promosi seperti diskon atau bonus untuk item tertentu. Yang kelima, menyediakan keamanan data termasuk perlindungan terhadap penipuan atau transaksi ilegal. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama bagi pengguna, yaitu input data. Jadi pengguna itu harus bisa menginput data ke sistem untuk memasukkan ID game, server, ataupun email untuk mengirimkan feedback atau balasan. Yang kedua ada katalog item. Jadi sistem harus bisa menampilkan katalog item yang tersedia lengkap dengan deskripsi, gambar, harga, dan ketersediaan barangnya. Yang ketiga ada pembayaran dan konfirmasi pembelian. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Jadi sistem harus bisa mengirim ke email pemain untuk menampilkan riwayat pembelian pengguna, termasuk detail tanggal, item yang dibeli, dan metode pembayaran yang digunakan. Selanjutnya administrator atau admin. Yang pertama, layanan pelanggan. Jadi sistem harus menyediakan fitur kontak atau layanan dukungan untuk pengguna. Yang kedua ada manajemen katalog item. Administrator harus memiliki akses untuk menambah, memperbarui, atau menghapus item dari katalog sistem. Yang ketiga adalah manajemen pengguna. Jadi admin harus bisa melihat dan mengelola data pengguna untuk memberikan layanan dukungan. Selanjutnya ada analisis dan pelaporan penjualan, yaitu sistem harus menyediakan laporan penjualan secara otomatis, termasuk informasi mengenai item yang paling laris, pendapatan bulanan, dan performa transaksi. Nah, selanjutnya ada diagram-diagramnya. Yang pertama use case diagram, yaitu tentang analisis sistem berorientasi objek pada penjualan item game online. Yang pertama, pembeli akan melihat katalog item, kemudian melihat promo. Dari kedua kondisi ini memungkinkan pembeli membeli item game. Yang kemudian jika akan membeli item game, pembeli harus mengisi ID game dan memilih item yang akan dibeli. Selanjutnya konfirmasi pembayaran. Jadi pembeli akan membayar dan penjual akan mengkonfirmasi bahwa pembayaran itu sudah dilakukan atau belum. Jika sudah, maka penjual akan mengirim item yang dibeli pada pembeli. Kemudian pembeli konfirmasi bahwa item sudah diterima. Deskripsi use case diagram. Yang pertama, pembeli dapat melihat katalog item beserta harga dan gambar. Yang kedua, kemudian pembeli atau pengguna dapat melihat promo-promo yang menarik yang ada. Ketiga, setelah melihat katalog dan promo, pembeli dapat menentukan item yang akan dibeli. Lalu pengguna harus mengisi ID game untuk alamat pengiriman item game. Yang kelima, pembeli melakukan pembayaran dan konfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan. Selanjutnya adalah penjual atau admin melakukan pengiriman item game yang dibeli. Yang terakhir, pengguna atau pembeli menerima item. Ya, selanjutnya activity diagram. Activity diagram di sini yang pertama ada pada pengguna atau pemain. Start, jadi pengguna atau pemain masuk ke dalam web atau aplikasi. Yang kedua, melihat katalog item dan promo yang sedang berlangsung. Ketiga, memilih item yang akan dibeli. Keempat, memasukkan ID game dan server dan email. Yang
Selanjutnya adalah memilih metode pembayaran. Jadi pembeli harus memilih metode pembayaran apa yang digunakan. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran dan admin atau penjual konfirmasi pembayaran. Yang mana jika pembayaran sudah dikonfirmasi bahwa transaksi dilakukan, bahwa admin akan mengirimkan item yang dibeli kepada pengguna. Ya, selanjutnya pembeli atau pengguna menerima item lalu selesai. Selanjutnya ada deskripsi activity diagram. Yang pertama, pembeli dapat melihat katalog item beserta harga dan gambar. Kedua, kemudian pembeli atau pengguna dapat melihat promo-promo yang menarik yang ada. Yang ketiga, setelah melihat katalog dan promo, pembeli dapat menentukan item yang dibeli. Keempat, lalu pembeli harus mengisi ID untuk mengirim alamat pengiriman item game. Yang kelima, pembeli melakukan pembayaran dan konfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan. Kemudian penjual atau admin melakukan pengiriman item yang dibeli. Terakhir, pengguna atau pembeli menerima item. Selanjutnya adalah sequence diagram. Di sini ada sequence diagram di mana pengguna atau pemain masuk ke katalog, melihat promo dan item game yang ada. Selanjutnya ada pada pembelian. Jadi pengguna atau pemain melakukan pembelian pada memasukkan ID game untuk melakukan pembelian. Kemudian sistem atau pembelian ini akan memasukkan pengecekan ID game pada sistem game. Jika ID game salah, maka tampilan akan dikembalikan ke halaman pembelian dan akan dituliskan ID salah. Selanjutnya ada, jika ID benar, muncullah halaman pembayaran. Jika pembayaran sudah selesai atau dilaksanakan, maka akan masuk ke notifikasi ke admin untuk mengirimkan item. Namun jika gagal, maka akan diulang lagi kembali ke menu halaman pembayaran. Jika sudah diisi itemnya, maka admin akan mengkonfirmasi ke pembeli atau pengguna bahwa item telah dikirim. Deskripsi sequence diagram yaitu yang pertama, pembeli dapat melihat katalog item beserta harga dan game dan gambar. Kemudian pembeli atau pengguna dapat melihat promo yang ada. Setelah melihat katalog, dan pembeli dapat menentukan item yang akan dibeli. Kemudian pembeli atau pengguna harus mengisi ID game untuk alamat pengiriman item game. Namun jika ID game yang pengguna masukkan salah, akan gagal. Selanjutnya, pembeli memilih metode pembayaran lalu melakukan pembayaran. Tetapi jika saldo yang dimiliki pengguna tidak mencukupi, maka akan gagal juga. Selanjutnya, jika pembayaran telah dilakukan, pengguna atau pemain akan konfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan. Namun jika pembayaran belum diterima oleh admin, maka pembayaran tidak akan dikonfirmasi oleh admin. Selanjutnya, jika pembayaran sudah diterima, penjual atau admin akan melakukan pengiriman item game yang dibeli. Selanjutnya, pengguna atau pembeli menerima item. Yang terakhir adalah class diagram, yang dimana di sini ada admin, yang mana admin dapat mengakses katalog, mengelola katalog, menyediakan keamanan data, mengirim item, dan mengkonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, pengguna dapat mengakses katalog, melakukan pembelian, melihat status transaksi, menghubungi layanan pelanggan, melakukan pembayaran. Selanjutnya, dalam penjualan terdapat ID transaksi, waktu transaksi, ID produk, email pengguna atau pembeli. Yang mana dalam penjualan itu terdapat produk, ID produk, harga produk, dan jenis produk. Selanjutnya, dalam penjualan juga terdapat pengguna atau pemain, ID game pemain, pengguna atau pengguna, dan email pemain atau pengguna.
Yang selanjutnya dalam penjualan terdapat bukti pembayaran, di mana bukti pembayaran itu terdapat metode pembayaran, total pembayaran, dan waktu pembayaran. Selanjutnya ada deskripsi kelas diagram, yang mana admin dapat mengakses katalog, mengelola katalog, menyediakan keamanan data, konfirmasi pembayaran, dan mengirim item. Yang kedua, pengguna atau pembeli dapat mengakses katalog, melakukan pembelian, melakukan pembayaran, melihat status transaksi, menghubungi layanan pelanggan. Yang ketiga, dalam penjualan terdapat ID transaksi, waktu transaksi, ID produk, email pengguna, dan pembeli. 4. Dalam data produk terdapat ID produk, harga produk, dan jenis produk. Dalam data pengguna terdapat ID game dan email pengguna. Dalam bukti pembayaran terdapat metode pembayaran, total pembayaran, waktu dan pembayaran. Total pembayaran dan waktu pembayaran. Selanjutnya ada daftar pusaka. Ya, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.